Annyeonghaseyo ya. Jumpa lagi ya bersama saya ya. Sebelumnya ya saya minta maaf karena saya jarang upload dikarenakan ada kesibukan ya. Kemarin-kemarin saya memiliki kesibukan. Nah, sekarang saya baru upload lagi ya. Oke, untuk di video kali ini ya, kita akan bahas ini ya. Kemarin kita membahas nob imal ya atau bahasa hormat. Nah, sekarang kita akan membahas ya tingkat bahasa yang digunakan dalam bahasa Korea ya di tingkat kedua yaitu bahasa sopan ya. Kalau kemarin kita bahas bahasa hormat nob imal ya, di mana fungsi dari nob imal itu untuk meninggikan ya atau menghormati lawan bicara. Nah, di sini yang akan kita bahas itu bahasa sopan. Bahasa yang digunakan untuk menunjukkan ya sopan santun atau sikap sopan kita kepada lawan bicara. Nah, apa ya? Apa perbedaan? Yang pertama perbedaan itu dari tadi ya, bahasa hormat itu digunakan untuk meninggikan lawan bicara, menghormati lawan bicara. Sedangkan bahasa sopan itu untuk menunjukkan sopan santun kita pada saat berbicara. Ya. Biasanya bahasa sopan itu digunakan dalam situasi formal ya, formal percakapan sehari-hari ya, atau juga bahasa akrab secara sopan sehari-hari ya. Jadi si bahasa sopan itu digunakan saat kita berbicara ya, berbicara dengan atasan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, ataupun dalam bahasa resminya ya, atau dalam situasi resmi. Nah, si Jondet pun ya bahasa sopan pun dibagi ke dalam dua bentuk ya. Ada bahasa sopan formal dan bahasa sopan informal. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu ya perbedaan antara nob imal ya, dan condet-mal ya. Perbedaan. Nah, yang pertama perbedaan artikel penanda topik ya. Dalam bahasa hormat itu ada kesonen, sedangkan dalam bahasa sopan partikel penanda topiknya ada nen dan en ya. Dan itu digunakan jika kata benda yang menjadi topiknya adalah vokal, sedangkan en digunakan ya jika partikel penanda topik dalam bahasa sopan itu berakhiran konsonan. Nah, itu. Terus yang kedua partikel penanda subjek. Itu pun berbeda ya. Dalam nob imal partikel penanda subjeknya itu ada keso ya. Sedangkan partikel penanda subjek dalam bahasa sopan itu ada i dan ga ya. Kemudian partikel penanda kepada ya. Dalam bahasa hormat itu ada ke ya, yang ini ke. Sedangkan partikel penanda kepada ya dalam bahasa sopan itu ada ini ya, eke sama hante. Nah, itu. Kemudian ya akhiran predikat. Nah, seperti ini sudah saya jelaskan ya yang ini. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini dalam bahasa hormat ya, partikel akhiran untuk predikat atau kata kerja kata sifat itu digunakan sim nida atau sim nida ya. Itu dalam bahasa hormat. Nah, sedangkan ini ya, dalam bahasa sopan partikel yang digunakan itu ya, partikel akhiran atau predikat ya, akhiran predikat kata kerja kata sifat ya. Untuk bahasa sopan itu ada ini ya, amnida ya, amnida ya, untuk yang vokal, dan semnida untuk yang kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan. Misalnya di sini contoh ya, sini ada gak ada di sini ya. Oke, biar lebih paham ya. Nah, lihat ya, gak ada itu kata dasar ya. Nah, ketika kalian ingin merubah kata kerja dasar gada ke dalam bentuk bahasa sopan ya, nah, maka da-nya dihilangkan, kemudian karena huruf terakhir yang vokal a ya, jangan tulis lagi biar lebih jelas ya, gada. Nah, kita ketukan gada kata dasar ya, kata kerja dasar, kita akan berubah ya menjadi kata gada ya, pergi ke dalam bentuk bahasa sopan. Nah, jadi tinggal ga ya, gada, da-nya dihilangkan. Setelah da dihilangkan maka tersisa ga. Kita lihat huruf terakhir dari ga itu vokal, maka ditambahkan ya, nida. Nah, karena dia huruf terakhirnya vokal a, jadinya kam nida ya. Yang tadinya kata dasar kata pergi menjadi kata pergi dalam bentuk sopan, jadinya gam nida seperti ini ya. Terus di sini ada membaca ya. Kata dasar membaca itu ikda ya. Ikda. Kita rubah ke dalam bentuk bahasa sopan berarti ikda ya. Nah,
karena setelah dihilangkan da ya, setelah danya dihilangkan dia tersisa huruf ge ya seperti ini. Nah, ik ya betul. Karena dia huruf terakhirnya konsonan maka ditambahkan semnida. Jadi iksem nida seperti itu ya. Nah, kalau bahasa hormat kan ini ya ditambahkan simnida sama simnida. Untuk bahasa hormat ya tinggal kalian lihat video sebelumnya. Terus kita lanjut ya. Nah, kalau yang amnida semnida seperti ini ya. Amnida semnida seperti ini ya. Ini masuknya itu ke dalam contohmal atau bahasa sopan bentuk formal ya, digunakan dalam situasi resmi ya. Sedangkan untuk bahasa sopan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau informal ya, untuk percakapan informal bahasa sopan itu, nah ini ya perubahannya ditentukan dengan melihat vokal yang ada di kata kerja atau kata sifat tersebut. Nah, untuk setiap kata kerja, kata sifat ya, dasar ya. Untuk setiap kata kerja, kata sifat dasar setelah dihilangkan da, jika kata tersebut memiliki vokal a ya, ini vokal a, maka tinggal ditambahkan yo ya. Contoh saya seperti ini ya. Nah, contohnya gada ya, da-nya dihilangkan, tersisa vokal a ya, seperti ini ya. Maka karena dia huruf terakhirnya a, tinggal vokal yo ditambahkan jadinya ga yo seperti ini ya. Gayo ya. Seperti itu ya. Jika huruf a tersebut ya berada di tengah suku kata, bagaimana? Nah, tinggal ditambahkan ini ya. Ditambahkan a yo ya. Seperti itu ya. Sekali lagi ya, untuk merubah kata dasar ke dalam bentuk informal dalam bahasa sopan itu ditentukan dengan melihat vokal yang ada di kata kerja atau kata sifat tersebut. Nah, aturan seperti apa? Seperti ini ya, sekali lagi. Nah, jika kata kerja atau kata sifat tersebut ya memiliki huruf a ini ya, huruf a. Nah, jika memiliki huruf a, nah, huruf a tersebut berada di akhir suku kata, maka tinggal ditambahkan yo, ga, yo, seperti itu. Jika huruf a tersebut berada di tengah suku kata, maka ditambahkan a, yo. Kita bikin contoh lain. Misalnya di sini ya. Misalnya kita ambil kata kerja ya atau kata sifat yang berakhiran a. Misalnya dalam bahasa Korea ada kata tada ya, naik ya, naik. Nah, dalam bahasa Korea naik itu tada, menaiki ya, bukan naik situasi, menaiki, tada. Nah, kita hilangkan da, maka tersisa ya ta ya, huruf ta. Setelah dihilangkan da maka tersisa ta ya. Karena huruf a nya di akhir suku kata, maka tinggal ditambahkan yo seperti ini. Berarti ya bahasa sopan informal dari naik itu adalah tayo, tayo seperti itu ya. Kemudian jika huruf a nya berada di tengah-tengah ya, misalnya yang berada di tengah, capta ya atau patta ya. Patta itu menerima ya, menerima. Maka patta kata dasarnya itu patta ya, betul. Setelah dihilangkan da maka tersisa pat. Nah, huruf a nya berada di tengah suku kata, maka tinggal ditambahkan ayo seperti itu ya, padayo. Nah, itu untuk yang suku kata, untuk kata kerja atau kata sifat yang memiliki huruf a ya, perubahannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk ya kata sifat atau kata kerja ya, yang ingin dirubah ke dalam bentuk bahasa sopan informal, ya, jika kata tersebut ya memiliki vokal u, memiliki vokal seperti ini ya, seperti itu. Bagaimana perubahannya? Nah, ini ya,
jika huruf O tersebut berada di akhir ya, di akhir suku kata, maka tinggal dirubah ya, O-nya berubah jadi wayo. Nah, seperti ini ya. Puda, puda itu melihat. Nah, puda setelah dihilangkan da ya, maka tersisa pu seperti ini ya. Nah, kalau po seperti ini, kalian tinggal tambahkan ini, sebenarnya tinggal rubah atau jangan tambahkan, tinggal rubah saja yang O seperti ini jadi wa ya, jadi wa yo. Tambah seperti ini ya, O nya kalian rubah langsung jadi wa ya, jadi wa yo. Nah, seperti itu ya. Misalnya contoh lain yang huruf terakhirnya O, misalnya apa ya, puda, bukan ya. Nah, nggak ada lagi ya, belum menemukan. Nah itu, terus ya tipe ayo ya. Kemudian untuk yang O ya, yang O nya itu berada di tengah ya, berada di tengah suku kata ya, tinggal ditambahkan ayo seperti kata ini ya. Cokta, danya dihilangkan ya, tinggal cok ya, cot ya. O nya di tengah-tengah, nah, tinggal tambahkan ayo jadinya cok ayo, seperti itu ya. Kita bikin contoh lain misalnya ya, misalnya kata apa yang sosok tak, bukan. Misalnya ya, misalnya kita ambil kata yang bawahnya O, nota ya, nota, meletakkan atau memasukkan kata memasukkan meletakkan ya, memasukkan nota, meletakkan, meletakkan ya, meletakkan itu nota ya, nota. Kalian hilangkan da ya, tersisa no. Nah, karena O nya berada di tengah-tengah, maka tinggal tambahkan a yo, jadinya maka jadinya itu no ayo ya, no ayo bacanya, no ayo, no ayo ya. Nah, itu ya. Oke, terus kita lanjut ya. Nah, untuk suku kata untuk kata ya, untuk kata kerja atau kata sifat yang memiliki vokal i ya sebagai akhiran kata tersebut, nah i nya berubah jadi yo seperti ini ya. Nah, minum, masyida ya, da-nya dihilangkan, tinggal masyi ya, masyi, i nya kalian langsung rubah jadi yo ya. Nah, masyida setelah masyida, nah setelah dihilangkan da kan tinggal si seperti ini ya. Nah, langsung saja penulisannya kalian rubah ya, si nya jadi yo, jadi ma syo. Nah, tambahkan lagi yo ya, ma syo yo, itu yang vokal i sebagai akhiran suku kata ya. Kalau i nya di tengah-tengah bagaimana ya, di tengah suku kata, tinggal ini ya, tinggal ditambahkan oyo. Misalnya di sini cikta, da-nya dihilangkan, tersisa cik. Nah, langsung tinggal ditambahkan oyo jadi cikoyo seperti ini, yaitu artinya memotret. Itu yang vokal i. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bagaimana yang ya, kata ya, kata kerja atau kata sifat yang memiliki vokal ya, di awal suku kata, di akhiran ya, yang menjadi akhiran suku kata. Perubahannya bagaimana? Nah, perubahan seperti ini ya, nya tinggal dihilangkan, diganti dengan o yo. Misalnya di sini ada keda, keda itu besar, da-nya dihilangkan ya, nya juga dihilangkan, berarti tinggal tersisa huruf ke ya, huruf ke. Nah, tinggal ditambah o yo ke da. Nah, misalnya contoh lain ya, misalnya di sini saya gunakan artinya dulu ya. Nah, misalnya di sini saya tuliskan menggunakan atau memakai ya, bahasa Koreanya itu syuta. Nah, kemudian setelah dihilangkan
da, ternyata tersisa se, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ingat hilangkan lagi e-nya ya. E-nya dihilangkan lagi, berarti tinggal sheet ya, sang sheet. Nah, tinggal tersisa sang sheet. Nah, setelah ini, setelah e-nya dihilangkan, tinggal tambah o, yo ya, jadi soyo. Nah, itu menggunakan dalam bahasa, maaf ya salah penulisan, berarti tinggal ya si se ini tambah oyo. Nah, untuk penulisannya si o nya itu sambungkan ya, sambungkan dengan sang sheetnya, jadi so yo. Nah gitu ya, jadi itu soyo itu ya menggunakan, artinya menggunakan dalam bahasa informal bentuk sopan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi ya, bagaimana kalau di tengah-tengah seperti ini ya, si e nya itu berada di tengah suku kata ya, tinggal ditambahkan oyo ya, seperti ini. Kenta itu menghentikan, da nya dihilangkan ya. E nya ada di tengah-tengah, maka tinggal tambahkan oyo, jadi yo seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang huruf vokal u ya. Jika vokal u berada di akhiran suku kata, nah kalau vokal u tinggal ganti ya, ganti jadi wo ya, woyo. Nah, ganti jadi wo ya, woyo. Seperti itu. Di sini ada contohnya bakuda itu menukar ya, bakuda setelah dihilangkan da tersisa baku ya. Nah, karena u ya, huruf terakhirnya u, nah si u nya kalian ditambahkan oyo ya, atau langsung saja kalian tuliskan wo ya untuk yang akhiran u ya, vokal u. Wo jadinya ya, penulisan seperti itu ya, ditempel jadi wo yo. Nah, bakoyo itu menukar dalam bahasa sopan informal ya. Yang di tengah-tengah bagaimana? Tinggal sama tambahkan oyo seperti ini ya. Mengikat muk, da-nya dihilangkan, tinggal muk. Nah, muk tinggal tambahkan oyo ya, mukoyo seperti itu. Oke. Terus ya untuk yang lainnya bagaimana? Nah, untuk yang lain seperti oyo ya, seperti itu ya, tinggal ditambahkan yo ya, seperti ini. Huruf vokal ya, terakhir huruf vokalnya da dihilangkan, cineda ya, melewati, da nya dihilangkan, ternyata huruf terakhirnya vokal e itu tinggal ditambahkan yo ya, jadi cineyo. Begitupun dengan huruf vokal o seperti ini ya, o berdiri ya, o vertikal ya, sebagai akhiran kata tersebut tinggal ditambahkan yo ya. Soda berdiri, da nya dihilangkan, ternyata o ya, o jadi huruf terakhir, maka tinggal tambahkan so yo ya, jadi yo seperti ini. Menyalakan kyo, ini yo terakhirnya ya, yo itu tinggal tambahkan yo langsung ya, kyo yo langsung ditambahkan yo langsung, seperti itu ya, cukup mudah ya. Kemudian di sini ada bagaimana kalau yang di tengah-tengah, sama ya, tengah-tengah kata tinggal pakai oyo seperti ini, koyo. Oke ya, seperti itu. Jadi itu ya tata cara merubah ya, cara merubah kata dasar ya, kata kerja dasar atau kata sifat dasar atau predikat dasar ke dalam bentuk ya, bentuk informal sopan. Nah, jadi kalau untuk merubah ke dalam bentuk informal sopan ya, merubah predikat kata kerja atau kata sifat bentuk dasar ke dalam bentuk ya, predikat sopan informal, itu kalian harus menghafal perubahan ya. Perubahannya dilihat dari vokal yang ada di kata tersebut ya. Dan untuk kata kerja kata sifat yang berakhiran ya. Kata kerja kata sifat yang berakhiran h seperti ini ya, setelah dihilangkan da ya, seperti ini contohnya. Nah, dia berubah jadi heo ya, h berubah jadi heo ya. Kata kerja kata sifat yang berakhiran h, dia berubah jadi heo ya. Seperti di sini kung belajar bahasa Koreanya itu kung bu, ada itu kata kerja dasarnya ya. Kita rubah ke dalam bentuk sopan informal ya, kita hilangkan da ya, kung bu ha, seperti ini kung bu ha.
huruf terakhirnya H berubah jadi heo ya. Jadi heo. Jadi penulisannya seperti ini ya. Kongbu. Kongbu ada jadi he ya. Kongbu he yo. Nah, seperti itu. Jadi kita bentuk ke dalam kalimat hormat ya. Hormat itu dibagi ke dalam dua bentuk, yang formal dan informal. Terus kita rubah lagi ke dalam dua bentuk ya, bahasa sopan ya, ke dalam sopan informal dan sopan formal ya. Misalnya kita ambil contoh di sini, kakek ya. Kakek memberikan hadiah kepada ayah. Kakek memberikan hadiah kepada ayah. Kita rubah ke dalam bentuk, kita fungsinya dulu ya. Oke, di sini kakek itu sebagai, kita membicarakan tentang topik ya, atau sebagai subjek ya. Kita artikan atau perankan si kakek ini sebagai subjek kalimat ya. Subjek memberikan ya. Memberikan itu ya, kata kerja, berarti dia predikat. Hadiah, hadiah adalah benda yang diberikan, maka hadiah itu adalah objek. Kepada ayah, ayah itu menjadi keterangan ya, keterangan kemana ya, atau kepada siapa si kakek memberikan hadiah. Oke, kita rubah ke dalam bentuk nob imal ya. Kita rubah ke dalam bentuk nob imal, bahasa hormat ya. Nob imal ya. Nob imal formal dulu ya. Nob imal formal. Formal. Oke, pola bahasa Korea itu kan SKOP, maka kita tulisan subjek dulu ya. Kakek dalam bahasa Korea itu poci, poci. Nah, ini bahasa Koreanya dulu ya, satu-satu biar kalian ingat atau tahu perubahannya. Ada poci ya, ada poci. Poci itu kakek ya. Oke. Memberikan dalam bahasa Korea ya. Nah, ini bentuk hormat ya. Memberikannya kita gunakan memberikan bahasa hormat ya. Ada derida, itu bahasa dasarnya ya. Derida atau kata dasarnya. Hadiah. Hadiah. Hadiah itu ya, bahasa Koreanya itu sonmul. Sonmul. Oke. Kepada karena bentuk hormat ya. Kepadanya itu kita gunakan ke ya, bentuk hormat ke ya. Terus ayah itu poci, itu ayah ya. Tuh, ini dulu ya. Oke.
Oke. Oke, sekarang kita bikin contoh ya biar lebih jelas. Oke, kita akan membuat ya kalimat kakek memberikan hadiah kepada ayah dalam bentuk bahasa nopimal atau bahasa hormat ya, dalam situasi formal, situasi resmi ya. Pola bahasa Korea itu ya, itu subjek, keterangan, predikat, objek ya. Maka kita akan berubah ke dalam pola kalimat bahasa Korea, subjek, keterangan, objek, predikat. SKP ya. Subjek. Ini ada harabochi ya. Ingat ya. Partikel subjek. Ya, partikel subjek dalam nopimal itu ada keso ya. Keso. Harabochi keso atau partikel atau penanda subjek harabochi keso. Nah, setelah subjek kita cari keterangan. Nah, di sini keterangan ada kepada ayah, maka kita tulis ayahnya dulu ya. Abochi. Kepada ya, kepada pun dalam bentuk hormat itu ada ke ya. Abochi ke itu udah kepada ayah ya. Terus setelah subjek keterangan kita cari objek. Nah, objeknya itu ada di hadiah. Hadiah itu bahasa Korea. Dalam bahasa Korea itu sonmul. Nah, sonmul. Jangan lupa partikel penanda objeknya adalah ya, karena akhirnya konsonan sonmulel. Nah, baru predikat terakhir memberikan derida itu kata dasarnya kita rubah ke dalam bentuk nopimal formal berarti dari sim nida ya, dari sim nida. Nah, itu ya, itu nopimal formal. Nah, itu. Oke, ini yang formal ya, kita gunakan yang bagaimana kalau kita rubah ke dalam bentuk nopimal informal ya. Informal sudah kita pelajari ya, tinggal kalian bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kalau informal itu belakangnya bukan simnida atau simnida ya, tapi yang sewa itu ya. Jadi tinggal rubah saja ya. Tinggal dirubah akhirannya ya. Nah, derida kita rubah ke dalam bentuk informal berarti tinggal derio seo ya. Dari seo berarti ya, bukan dari seo tapi jadi dari seo dari dadanya dihilangkan tambah akhiran informal nopimal itu seo ya, seo sama seo itu dari seo. Nah, bagaimana kalau kita rubah ke dalam bentuk condetmal ya, condetmal formal ya. Condetmal formal. Nah, seperti yang sudah kita ya tadi barusan dijelaskan ya. Perbedaan itu ada di partikel penanda ya, subjek ya, topik sama kepada dan akhirannya ya. Condetmal. Jadi kalau dari condetmal kita harus rubah ya, partikel penandanya pun kita harus rubah ke dalam partikel penanda dalam bentuk condetmal ya. Jadi di sini sama ya, harabochi ya. Harabochi ya. Partikel penanda subjek dalam condetmal adalah i dan ga. Kita lihat harabochi, huruf terakhir ada i ya, vokal, maka kita gunakan partikel penanda subjeknya adalah ga ya. Harabochi ga. Terus abochi ya, keterangan ya, abochi. Ke pun ya, kepadanya pun karena bahasanya condetmal yang kita gunakan, maka kita rubah kepada untuk ya, di bahasa condetmal formal yaitu ada eke ya, eke atau hante ya. Abochi eke sonmulal sama ya, untuk partikel subjek itu gunakan sama ya, sonmulal ya, sonmulal ya, sonmulal. Nah, untuk ini ya, predikatnya memberikannya kita gunakan sama derida, dan dihilangkan sisa vokal i ya, dari berarti pakai amnida ya, dari
Nida. Kalau yang konsonan pakai sem nida ya. Nah, itu. Bagaimana dengan conditional informal? Kalau conditional informal ya kalian harus memperhatikan vokal ya, vokal yang ada ya di predikatnya. Yang pertama itu ya, informal ya. Untuk ini ya, untuk partikelnya sama ya, partikel penandanya itu ya, baik itu formal atau informal conditional ya. Partikel penanda topik, subjek ya, objek kepada itu sama ya. Yang berbeda di sini saja di akhir ya. Dari menida kita hilangkan da-nya, berarti tersisa dari da ya, da-nya dihilangkan berarti dari. Kita lihat vokal terakhirnya ada i ya. Untuk vokal terakhir i ya berubah, i-nya berubah jadi yo ya, berarti penulisan jadi derio yo seperti itu ya. Derio yo ya. Jadi itu ya cara penggunaan atau cara merubah kata kerja dasar ya atau kata sifat dasar ke dalam bentuk conditional ya, conditional formal atau informal. Oke ya, saya rasa cukup ya. Untuk rumusnya nanti saya atau rumus atau cara perubahannya saya akan singkat di deskripsi ya. Nah, tinggal kalian pelajarin lagi. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih ya, sudah menyimak. Nah, agar lebih paham, lebih jelas ya, kalian subscribe video ini ya. Karena di video selanjutnya setelah menghafal perubahan seperti ini ya, kita akan langsung ke pembahasan materi ya, materi di IPS topik. Oke, terima kasih ya. Annyeonghi Geseo. Bye bye.